KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, recently conducted an Operation Tangkap Tangan, OTT, in Bengkulu, leading to the arrest of Governor Rohidin Mersaya, who is also a candidate in the upcoming Pilkada 2024. The KPK has clarified that this operation was not influenced by political rivals of Rohidin. Key points from the operation. Arrests and charges. The KPK apprehended a total of 8 individuals during the operation, including Rohidin Mersaya, Secretaries Dara Isnan Fajri, and Adjutant Governor Evriansia. They are facing charges related to corruption under Indonesia's anti-corruption laws, specifically for alleged extortion and bribery linked to campaign financing for the upcoming elections. KPK's stance. Alexander Marwata, the vice chairman of KPK, emphasized that the operation was based on substantial evidence gathered over several months, starting from May 2024. He firmly stated that the OTT was not a politically motivated act nor a response to pressure from rival candidates. Financial findings. During the operation, KPK seized approximately 7 billion Indonesian rupiah, around $470,000, in various currencies. This money was reportedly associated with corrupt practices within the provincial government. Legal proceedings. Following their arrests, Rohidin and 2 others were officially designated as suspects and will be held for initial questioning and legal proceedings over the next 20 days. Implications for Pilkada 2024. The KPK's actions have raised concerns about the integrity of the electoral process. However, Marwata reassured that law enforcement would continue independently of political campaigns, allowing voters to make their decisions without interference from corruption investigations. The situation remains dynamic as further developments unfold in both the legal case and the electoral landscape in Bengkulu. KPK menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersaya, dalam operasi tangkap tangan, OTT, pada 23 November 2024. Penangkapan ini didasarkan pada dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang telah diselidiki sejak Mei 2024. KPK menyatakan bahwa Rohidin membutuhkan dana untuk kampanye Pilkada 2024, dan dalam konteks ini, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, mengumpulkan pejabat untuk mendukungnya. KPK juga menyita uang tunai sebesar 7 miliar rupiah dalam berbagai mata uang selama OTT tersebut, yang menunjukkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Rohidin dan 2 tersangka lainnya disangkakan melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan bahwa penangkapan ini bukan merupakan pesanan dari rival politik Rohidin dan bahwa proses hukum akan tetap berjalan meskipun dalam masa kampanye. Reaksi masyarakat setelah penangkapan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersaya, oleh KPK cukup beragam dan mencerminkan kekhawatiran serta harapan akan penegakan hukum yang lebih baik. Respon umum. Kekhawatiran terhadap korupsi. Banyak warga merasa khawatir bahwa kasus ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang sistematis di pemerintahan daerah. Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dukungan untuk penegakan hukum. Sebagian masyarakat mendukung tindakan KPK dan berharap bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu, terutama menjelang Pilkada 2024. Mereka percaya bahwa tindakan tegas terhadap pejabat yang terlibat korupsi dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah. Reaksi dari pendukung Rohidin. Pendukung Rohidin Mersaya mengekspresikan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap penangkapan tersebut. Mereka menganggap bahwa tindakan KPK dapat dipandang sebagai upaya untuk melemahkan posisi Rohidin dalam kontestasi Pilkada, terutama mengingat statusnya sebagai calon gubernur petahana. Dampak pada Pilkada 2024. Penangkapan ini juga memicu diskusi di kalangan masyarakat mengenai dampaknya terhadap Pilkada 2024. Beberapa warga khawatir bahwa situasi ini dapat mempengaruhi stabilitas politik dan proses pemilihan di Bengkulu. Sementara itu, KPU Bengkulu menyatakan bahwa tahapan pilkada akan tetap berjalan meskipun ada kasus ini, menegaskan pentingnya menjaga proses demokrasi. Kesimpulan. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat mencerminkan keinginan untuk melihat perubahan positif dalam pemerintahan melalui penegakan hukum yang efektif, meskipun ada juga kekhawatiran akan dampak politik dari penangkapan tersebut. KPK telah mengungkap sejumlah bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersaya, dalam kasus korupsi. Beberapa poin penting yang menjadi dasar penetapan tersangka adalah pungutan untuk pendanaan pilkada. Rohidin Mersaya diduga meminta dukungan dana dari bawahannya untuk kepentingan kampanye Pilkada 2024. Ia mengancam akan mencopot pegawai yang tidak bersedia memberikan dana tersebut. Pada Juli 2024,
Rohidin mengakui kepada bawahannya bahwa ia membutuhkan dukungan dana untuk pemilihan gubernur. Pengumpulan dana secara terstruktur. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, mengumpulkan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk mendukung program Rohidin. Dalam periode September hingga Oktober 2024, pejabat-pejabat tersebut diminta untuk menyumbang dana, dengan beberapa di antaranya menyerahkan uang agar tidak dipecat dari jabatannya. Penyitaan uang. KPK menyita total uang tunai sebesar 7 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan, OTT, terhadap Rohidin dan beberapa pejabat lainnya. Uang tersebut ditemukan di beberapa lokasi, termasuk 370 juta rupiah di mobil Rohidin dan 6,5 miliar rupiah di rumah ajudan gubernur. Pelanggaran hukum. Rohidin dan 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 12 huruf E dan pasal 12B dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan mereka dianggap melanggar hukum karena melibatkan pungutan yang tidak sah untuk mendanai kampanye politik. Berdasarkan bukti-bukti ini, KPK berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk menjerat Rohidin Mersyah dalam kasus korupsi yang sedang diselidiki.